warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Jaya dengan NIM D1B1200039, Program Studi Agroteknologi Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan coba mempresentasikan mengenai tugas saya di tugas proyek teknologi produksi pada lahan suboptimal. Sulawesi Tenggara kita ketahui sendiri memiliki sekitar 2,5 juta hektar lahan produktif yang terdiri atas sawah fungsional sekitar 82.000 hektar, non sawah atau ladang dan lahan kering sebesar 2,7 hektar. Namun, dari luasan lahan tersebut belum digunakan secara optimal oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan karakteristik lahan di Sulawesi Tenggara yang masih termasuk kategori tanah masam dengan kisaran pH 4,6 sampai 5,4, di mana dengan pH tersebut tidak sesuai untuk melakukan budidaya tanaman karena tidak termasuk dalam kategori syarat tumbuh beberapa tanaman. Adapun karakteristik pada lahan suboptimal diantaranya seperti ketersediaan air yang rendah, nutrisi yang rendah, pH yang tidak sesuai, serta salinitas atau tingkat kegeraman di daerah tersebut yang sangat tinggi. Tugas proyek kali ini saya mengambil contoh lahan di daerah Nangananga, Kota Kendari, di mana lahan pada daerah ini saya menemukan 3 jenis lahan suboptimal seperti lahan terbakar, lahan berlereng, dan juga lahan pertama yang aku coba saya jelaskan ialah lahan terbakar. Di mana lahan terbakar ini memiliki berbagai macam keterbatasan di dalamnya untuk kita lakukan budidaya. Beberapa di antaranya seperti kerusakan sifat fisik, sifat kimia, dan juga sifat biologi. Di mana dari segi biologi pada lahan terbakar tingkat mikrobanya semakin berkurang karena akan sangat tinggi karbon. Dari sifat kimia juga dapat diketahui dengan banyaknya karbon akan menutupi KTK dan lain sebagainya. Kemudian dari sifat fisik akan membuat tanah jauh lebih padat karena hasil dari pembakaran. Karena ketiganya itu terbatas, maka proses dekomposisi dalam lahan tersebut akan sangat berkurang. Solusi yang dapat saya berikan mengenai kondisi lahan terbakar tersebut agar kembali dapat berfungsi dengan baik dan bisa ditanami oleh tanaman budidaya, diantaranya seperti ialah dengan menggunakan penanaman ulang dengan atau biasa kita sebut dengan cover crop, di mana dengan pemberian cover crop ini salah satu upaya untuk perbaikan kondisi tanah sebelum melakukan penanaman utama. Beberapa tanaman yang saya sarankan, penulis sarankan untuk dilakukan cover crop ialah dari jenis tanaman legum atau Leguminosae. Cover crop jenis ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan dapat meningkatkan kesuburan tanah, menurunkan erosi tanah, penambahan, dan juga dapat menjadi pelindung tanah baik dalam nutrisi tanaman dan juga ketersediaan air dan kualitas tanah. Lalu bagaimana sih cover crop bisa menurunkan erosi tanah? Pada daerah lahan terbakar akan sangat mungkin terjadi erosi karena sudah tidak ada penahan di dalam tanah, baik itu akar tanaman ataupun yang lainnya, sehingga dengan adanya cover crop juga dapat menurunkan potensi terjadinya erosi tanah. Selanjutnya ialah lahan dengan yang memiliki topografi berlereng atau berbukit, di mana pada lahan ini saya temukan bahwa lahan di daerah ini sangat kering. Selain karena saat ini sedang terjadi musim kemarau, namun juga dapat dipastikan bahwa ketersediaan air dalam tanah tersebut cukup kering karena selain tersebut tanah berpasir juga sangat berdebu, di mana jika lahan tersebut sangat tidak sesuai untuk budidaya tanaman. Selain itu, pada daerah berlereng juga kandungan unsur hara tidak akan merata. Kenapa? Hal tersebut karena disebabkan oleh adanya aliran permukaan atau runoff yang akan mengalirkan tanah beserta hara dari atas ke daerah bawah sehingga daerah atas tidak optimal untuk pertumbuhan. Lalu, solusi apa yang dapat ditawarkan untuk menangani masalah tersebut? Untuk lahan kering berlereng, salah satu solusi yang dapat saya berikan ialah dengan menanam tanaman yang tidak memerlukan banyak air seperti kelapa sawit. Selain itu, sawit juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tidak hanya air, tanaman sawit juga dapat melestarikan cadangan air tanah melalui sistem perakaran yang serabut dan masif, membentuk biopori alamiah yang berfungsi untuk menyimpan air dan juga untuk konservasi tanah. Tiga yang saya temukan di daerah Nangananga ya lahan berbatu, di mana di masyarakat lahan ini sangat tidak sesuai untuk dilakukan penanaman.
Hal tersebut karena selain sulitnya untuk menembus bebatuan tersebut untuk menanam tanaman, keterbatasan hara dan juga perlunya pemupukan yang masif yang juga menjadi halangan untuk para masyarakat untuk budidaya di lahan berbatu. Lalu, bagaimana solusi yang dapat dilakukan agar di lahan berbatu dapat dimanfaatkan sebagai sumber budidaya? Solusi yang dapat saya berikan ialah dengan menanam tanaman di sela-sela tanaman bebatuan tersebut. Pengalaman dari masyarakat Wonogiri dapat dijadikan sebagai patokan, di mana masyarakat di daerah Wonogiri ini menanam pohon jati dan juga pohon mahoni yang bernilai jual sangat tinggi di sela-sela bebatuan yang ada. Saat penanaman awal, dilakukan perawatan dengan pemberian pupuk, namun hanya pada saat tanaman awal. Saat tanaman sudah dewasa, sudah tidak diberikan lagi. Mengapa? Hal tersebut karena tanaman dapat menghasilkan pupuk sendiri melalui daun yang sudah gugur yang akan terdekomposisi dan menjadi pupuk alami untuk tanaman tersebut. Sekian presentasi saya untuk tugas proyek mata kuliah teknologi produksi pada lahan optimal. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan informasi dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.